Pak Win sudah membaca pengumuman dan doa sapa jadi saudara hari ini yang mendapatkan firman adalah penginjil Hebron. Terima kasih untuk hari ini datang. Penginjil Hebron adalah lulusan dari STT Aletia, kemudian mengambil konseling di STT di kampus saya. Pelayanan full time sebagai dosen di UPH ya. Oke, thank you untuk sudah ada datang hari ini Pak Hebron dan silakan boleh menyampaikan firman. Oke. Shalom semuanya. Senang sekali bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Mari untuk memulai firman Tuhan kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Dan kami bersama akan menggumulkan firman Tuhan. Yang berdoa kiranya Tuhan memberikan kami hikmat untuk memahami. Terlebih kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan untuk dapat melakukannya. Tolonglah hamba-Mu Tuhan, biarlah kebenaran saja yang keluar dari mulut bibirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa memohon ini semua. Amin. Bapak Ibu, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya minta izin untuk memperkenalkan diri saya ya, karena udah banyak orang kenal juga belum tentu sayang. Ya, nama saya Hebron Winter Pemasela ya, nama yang asing bagi orang Indonesia. Karena memang Hebron adalah nama sebuah, ada yang tahu Bapak Ibu? Hebron nama sebuah kota, betul sekali. Kota di dalam Alkitab. Kalau Bapak Ibu membuka peta di bagian belakang, kota Hebron itu berada di bawah kota Yerusalem dan kota Bethlehem. Ya, dan saya memang saat ini mengajar di UPH dan juga sebagai konselor di sana. Ya, saya sudah menikah. Orang bilang istri cukup satu, anak OTW 2. Ya, jadi anak OTW 2, jadi anak sudah ada satu di sini, namanya Moses. Dan istri saya sedang mengandung di minggu ke-11, Bapak Ibu ya. Jadi sedang mengandung. Saya bersama dengan istri dari satu gereja di Gading Serpong, yaitu di GKI Gading Serpong. Ya, kami berdua melayani, istri saya seorang psikolog anak, jadi kita banyak melayani di couple counseling, di pasutri muda, dan juga di premarital class, pengajar-mengajar mempersiapkan pernikahan. Itu aja perkenalan singkat dari saya hari ini. Hari ini kita akan membahas satu tema yang sebenarnya tidak begitu enak untuk dibahas, tetapi penting untuk dibahas, yaitu the mystery of suffering. Sebenarnya ada banyak ayat yang akan saya kutip ketika membahas tentang penderitaan dari kitab Ayub, tetapi kita akan membuka Ayub 42. Ya, saya mengundang kita semua untuk membuka Ayub 42. Ini bagian akhir dari kitab Ayub, sebagai konklusi dari kitab Ayub, tetapi sekalipun demikian, saya nanti akan mengutip beberapa ayat dari kitab Ayub untuk kita mendapatkan satu perspektif utuh sebelum nanti puncaknya kita akan melihat di dalam Ayub pasal yang ke-42. Ayub 42 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan membaca menurut TB1, kalau Bapak Ibu membaca pakai TB2, perbedaannya sangat sedikit sekali, minor sekali perubahannya. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firmanmu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanya engkau, supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Demikianlah firman Tuhan yang melandasi pertemuan kita pada siang hari ini. Bapak Ibu, setiap kita pernah mengalami yang namanya penderitaan. Penderitaan seringkali juga datang tidak mengenal waktu. Ya, kapanpun penderitaan bisa datang, dan setiap orang mengalami penderitaan yang berbeda. Saya ingin cerita sedikit, satu kali saya mengalami satu penderitaan yang saya alami. Suatu ketika mama saya menelepon saya dan mengatakan bahwa dia saat ini masuk ke rumah sakit. Jadi mama saya tinggal di Jakarta, saya tinggal di Gading Serpong. Dan diagnosa dari dokter terjadi satu pembengkakan jantung. Jadi waktu itu mama saya harus dirawat di rumah sakit. Dan saya memutuskan untuk menjenguk mama saya, waktu itu hari Senin, saya ingat sekali. Saya menjenguk mama saya dan saya membantu
segala sesuatu yang ada di rumah sakit. Dan waktu itu saya masih melayani di gereja secara full time. Dan waktu itu hari Senin ada sebuah rapat, jadi saya harus pulang untuk mengikuti rapat di gereja. Tapi waktu itu pikiran saya sangat stres sekali, karena papa saya sudah dipanggil Tuhan, jadi mama saya sendirian bersama dengan kakak saya di Jakarta juga bekerja, dan saya harus melawan. Karena saya tahu, karena saya begitu dekat dengan mama saya, sehingga saya cukup khawatir dengan dia. Hari Selasa dari pagi saya izin dari gereja. Saya bilang, saya mau merawat mama saya di Jakarta, apakah boleh? Akhirnya boleh, saya pergi ke Jakarta menggunakan mobil waktu itu. Ketika saya naik mobil, saya berpikiran begini. Waktu itu saya masih belum menikah, dan saya punya motor gereja. Saya pikir saya tinggal di rumah, saya pikir untuk semua segala sesuatu aman, saya masukkan motor saya ke ruang tamu, saya kunci pintu rumah, saya gembok pintu rumah, saya gembok pagar. Jadi pertahanannya ini udah banyak nih. Lalu saya pergi ke Jakarta dengan menggunakan mobil untuk menjenguk mama saya. Malamnya saya ada rapat lagi di gereja, dan saya dari pagi sampai malam tidak ke rumah. Dan sampai jam 9 malam saya baru pulang ke rumah. Ketika saya baru sampai di rumah, saya melihat ada satu penampakan yang unik di rumah saya. Yaitu semua gembok yang terpasang tidak ada di tempatnya. Saya kaget. Loh, kenapa ini? Kok gemboknya tidak ada? Jadi pagar terbuka dan pintu gemboknya tidak ada sekalipun tertutup. Dan pada waktu itu saya coba masuk pelan-pelan ke rumah saya. Dan ketika saya membuka pintu rumah saya, ternyata motor yang ada di dalam ruang tamu sudah tidak ada. Dan saya ngecek rumah saya ada 3 kamar. Saya ngecek semua kamar. Semua kamar dalam kondisi yang sangat kacau. Karena ternyata hari Selasa, hari itu, rumah kami kemalingan. Rumah kami kemalingan. Lalu saya kasih tahu di grup keluarga, rumah kita kemalingan. Saya bilang. Lalu tiba-tiba mama saya chat begini, apa yang hilang? Motor hilang. Dan masalahnya itu motor gereja, bukan motor saya. Motor gereja yang hilang, ya kan? Terus mama saya tiba-tiba ngomong begini, hati-hati, coba cek semua kolong tempat tidur, semua lemari, dan bagian jemuran di belakang. Siapa tahu penjahatnya masih di dalam. Waduh, saya ini orang Ambon ya. Saya sih nggak takut apa-apa ya. Tapi ada, kalau dikatakan begitu, ada penjahat dalam rumah, agak ngeri-ngeri sedap juga ya. Jadi saya memutuskan untuk ambil sapu, untuk saya tuh seakan-akan mau duel nih sama penjahat. Jadi saya cek kamar saya cek di bawah kolong, saya cek, tidak ada. Saya buka semua lemari saya, tidak ada. Saya cek ke kamar kakak saya, tidak ada. Saya cek ke kamar mama saya, tidak ada. Tinggal terakhir, tempat jemuran di belakang. Kondisinya gelap, ya, dan saya memutuskan untuk ngecek lagi. Dan begitu saya nyalakan lampu, puji Tuhan, tidak ada penjahatnya di sana ya. Sebenarnya kalau ada, ya kita baku pukul lah di dalam rumah ya. Tetapi saya belum pernah tonjok-tonjokan sama orang. Sekalipun saya mukanya muka preman, saya belum pernah pukul-pukulan sama orang. Ya, tetapi saya langsung stres sekali hari itu. Kenapa? Hari Senin, mama masuk ke rumah sakit. Hari Selasa, saya kemalingan. Dan yang hilang adalah motor gereja. Akhirnya Rabu pagi, saya menghubungi orang gereja. Saya bilang, sorry banget, rumah saya kemalingan. Dan motor gereja hilang. Bagaimana prosedurnya dan segala macam. Setelah proses, saya bilang, oke, saya boleh nggak ke rumah sakit dulu? Mama saya masih di rumah sakit. Akhirnya saya memutuskan ke Jakarta lagi. Ketika ke Jakarta, saya naik mobil di jalur yang keempat. Di jalur cepat. Ketika di jalur cepat, kondisi semua lancar. Tiba-tiba 3 mobil depan saya, itu berhenti mendadak karena ada kucing lewat. Jadi 3 mobil depan saya berhenti, 2 mobil depannya berhenti, depan mobil saya berhenti, belakang saya berhenti. Di jalur cepat, tidak ada yang tertabrak. Tiba-tiba dari belakang ada mobil Innova dengan kecepatan penuh, menabrak semuanya. Jeder, jeder, jeder. Hancur sudah mobil saya. Itu hari Rabu, hari ketiga. Saya langsung ke pinggiran. Saya masih ingat sekali itu dekat rest area dari Tangerang ke Jakarta. Dan saya harus menuju ke rumah sakit di Karolus, Jakarta. Saya mengurus segala sesuatu dan akhirnya deal-dealannya nggak ada yang ganti rugi. Karena yang menabrak ngotot nggak mau ganti rugi. Belakang saya mobil Jazz rusak parah. Mobil saya juga rusak waktu itu, tapi tidak separah mobil belakang saya. Setelah tabrakan itu,
Saya OTW dari Gading Serpong ke rumah sakit di Senen dengan kecepatan 20 km per jam sekalipun jalanan lancar. Hari Senin, mama saya masuk rumah sakit. Hari Selasa, saya kemalingan. Hari Rabu, saya kecelakaan. Tubuh saya begitu stres, begitu tegang. Saya bergumul di sepanjang perjalanan. Di tol yang lancar, kecepatan saya cuma 20 km. Di pinggir, di jalur paling pelan. Saya bergumul, Tuhan, apa yang terjadi dengan hidup saya? Saya berbuat salah apa? Sampai 3 hari berturut-turut nih. Kalau di dalam dunia game, triple kill nih. Hat-trick. Saya mengalami sebuah penderitaan yang sangat mengerikan sekali. Dan saya chat di grup KTB saya, kelompok kecil saya. Lalu teman saya ngomong gini, waduh, hati-hati. Siapa tahu besok ada penderitaan yang keempat. Besoknya lagi ada penderitaan yang kelima. Waduh, stres saya. Stres. Jadi pada waktu itu, saya tuh stres. Sampai pundak saya, kepala saya semuanya tegang sekali. Tegang sekali. Sampai one day di hari Jumat, saya tuh ada kelompok kecil. Kelompok kecil ini bersama dengan orang Singapura, tadi saya sempat cerita dengan Pendeta Riza, kelompok kecil dan saya menceritakan pergumulan saya di sana. Saya bilang, saya stres sekali, saya tidak mengerti kenapa saya memiliki penderitaan yang sedemikian rupa. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup saya. Dosa apa yang saya lakukan sampai saya mengalami satu penderitaan yang begitu berat. Lalu saya ingat sekali pastornya ngomong begini, Hebron, mungkin dalam hidup ini kita nggak perlu cari tahu kenapa penderitaan itu terjadi. Karena memang tidak ada jawabannya. Yang perlu kita belajar adalah kita tetap berlindung di dalam Tuhan. Bapak Ibu ketika mendengar itu, saya tuh selama 5 hari mencari why, kenapa. Tetapi ketika mendengar itu ya, tiba-tiba badan saya tuh jadi lemes-lemesnya. Yang sebelumnya begitu tegang karena stres penderitaan yang begitu banyak. Saya menyadari, memang sebuah penderitaan terkadang tidak ada jawabannya kenapa penderitaan itu terjadi. Gak ada jawabannya. Kenapa mama saya masuk rumah sakit? Kenapa saya kemalingan? Kenapa saya kecelakaan? Padahal semuanya sudah diatur dengan baik. Tetapi tetap saja penderitaan itu ada. Memang terkadang penderitaan itu seperti sebuah misteri yang kita tidak tahu kenapa itu terjadi. Saint Teresa ngomong gini, penderitaan itu diselimuti sebuah misteri. Dan ketika kita berada di ambang misteri, terkadang yang bisa kita lakukan hanyalah terdiam. Kita nggak tahu kenapa ini terjadi. Saya sudah melakukan banyak hal yang baik, saya tidak melakukan dosa, tetapi kenapa penderitaan ini terjadi dalam hidup saya, dan kenapa penderitaan ini terjadi berturut-turut. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penderitaan dari orang selain Tuhan Yesus yang sangat menderita di Alkitab. Siapa dia? Dia adalah Ayub. Dia tokoh yang paling menderita juga, dan dia tidak tahu kenapa penderitaan itu terjadi dalam hidupnya. Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, mungkin kita sering membahas kitab Ayub. Kita tahu ceritanya. Saya akan membahas dengan cepat, dan saya akan mengutip beberapa ayat yang menjelaskan siapa Ayub. Siapa Ayub? Ayub 1 ayat 1, penulis mengatakan gini, Ayub adalah orang yang saleh, orang yang jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu, waktu saya membaca deskripsi tentang Ayub, menurut saya, deskripsi ini terlalu berlebihan. Menurut saya. Karena kalau kita saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan, sebenarnya disimpulkan dengan dia orang saleh. Itu cukup menurut saya. Orang saleh pasti jujur, iya nggak sih? Orang saleh pasti takut akan Allah, iya nggak sih? Orang saleh pasti menjauhi kejahatan. Pasti. Karena dia saleh. Jadi menurut saya ketika membaca Ayub 1 ayat 1, penulis mendeskripsikan tentang Ayub, menurut saya berlebihan sekali. Tetapi kita perlu melihat dari gaya penulisan di dalam Alkitab. Bapak Ibu, kalau kita di dalam Alkitab, segala sesuatu yang ditulis dijelaskan lebih dari sekali. Artinya kualitasnya nih, kalau pakai bahasa sekarang, kualitasnya nggak kaleng-kaleng nih. Kualitasnya premium luar biasa. Apalagi dijelaskan sampai 4 kali. Ada beberapa kali Alkitab tuh mengutip sesuatu dijelaskan berulang kali. Contoh, Yesaya 6 ayat 3. Allah itu kudus, kudus, kudus. Makanya ada lagu Holy, Holy, Holy. Kenapa nggak cukup sekali aja Holy? Karena ketika ngomongin 3, itu menunjukkan dia benar-benar maha kudus. Nah, di dalam kisah Ayub, Alkitab itu seringkali memang menggunakan 4 kali penekanan. Nah, di dalam Alkitab ada beberapa 4 kali.
Contoh misalnya, di Yesaya pasal 11 ada 4 penjuru bumi, di Yeremia ada 4 angin, di Yehezkiel ada 4 makhluk. Apa maksudnya 4? 4 itu ingin menunjukkan sebuah kondisi yang menyeluruh, yang luar biasa, sehingga orang ini tidak ada satu celah pun dalam dirinya. Jadi dia memiliki kualitas yang luar biasa. Yang orang ini tuh bukan orang sembarangan. Dia orang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Dan dia, karena dia orang yang saleh, jujur, takut Allah, dan menjauhi kejahatan, wajar nggak dia diberkati? Pasti semua orang setuju. Wajarlah dia memiliki kualitas yang sangat baik. Itulah kenapa Alkitab mencatat dia memiliki 10 anak, 7 anak laki-laki, dan 3 perempuan. Dan Alkitab mencatat dia adalah orang terkaya di sebelah timur di zamannya. Dengan apa? Dia memiliki 7.000 kambing domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan ada begitu banyak budak yang dia miliki. Jadi kalau kita melihat, Ayub adalah orang yang luar biasa berkualitas, luar biasa spiritual, dan dari segala sisi, dia menunjukkan kualitas hidup yang luar biasa. Dan karena dia memiliki kualitas hidup yang luar biasa, dia diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Itu luar biasa sekali. Dan kita tidak ada yang protes dengan kelimpahan yang dimiliki oleh Ayub, karena memang kualitas hidup dia sangat baik. Tetapi kalau kita membaca Ayub pasal yang pertama, kita akan menemukan sebuah problem di sana, yang membuat seluruh kitab Ayub menjadi satu kitab yang penuh dengan penderitaan. Kenapa? Karena suatu kali, Alkitab mencatat di Ayub pasal yang pertama, Iblis datang, Tuhan bertemu dengan para malaikat, dan di sana ada iblis. Dan ketika ada iblis, Tuhan itu nanya ke iblis, dari mana kamu? Iblis berkata, dari perjalanan mengelilingi bumi. Dan menarik sekali, Alkitab mencatat, Tuhan membanggakan Ayub. Apakah kau lihat anakku Ayub? Dia adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Tuhan bangga sama Ayub. Artinya kalau kita ini sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan dan punya kualitas yang luar biasa seperti Ayub, Tuhan bangga. Bahkan dia bangga sama membanggakannya di depan iblis. Lalu iblis ngomong gini, iblis itu pinter. Dia menggunakan prinsip sebab akibat. Ya karena kamu memberkati dia, makanya dia baik. Argumentasi iblis ini hebat nih. Karena kamu memberkati dia, maka dia baik. Cobalah kau ambil berkatnya. Dia pasti akan mengutuki engkau. Dan Allah ngomong begini, oke, kalau gitu, kau boleh ambil semua berkatnya, tapi kamu tidak boleh menyentuh nyawa Ayub. Menarik sekali menurut saya ini. Jadi sebenarnya ada satu implikasi di sana. Iblis punya kuasa nggak? Punya, Bapak Ibu. Iblis itu punya kuasa. Setan itu punya kuasa. Untuk menghancurkan dan membuat orang kaya juga bisa setan. Tetapi dalam teks ini, Alkitab ingin memberitahu, kuasa iblis tetap ada di bawah izinnya Tuhan. Iblis tidak bisa melakukan sesuatu tanpa seizin Tuhan. Karena Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu, Tuhan yang memegang kendali, dan Tuhan yang mengontrol segala sesuatu. Tetapi kita melihat ada satu hal yang menarik menurut saya. Menurut saya ini menarik sekali. Penderitaan yang diberikan kepada Ayub bertujuan untuk menunjukkan kehebatan Tuhan dong. Karena Tuhan itu sengaja ingin menguji Ayub supaya apa? Supaya Tuhan tetap dimuliakan dengan Ayub tetap bertahan di tengah penderitaannya. Wah, ngeri sekali kalau kita tahu ini. Artinya Ayub diizinkan menderita supaya apa? Supaya Tuhan itu menunjukkan kualitas iman Ayub itu dan Tuhan bisa bangga di depan iblis. Jadi kita melihat ini satu fenomena yang menarik sekali ya. Bapak Ibu mau nggak harta Bapak Ibu dihilangkan supaya di dalam alam roh sana Tuhan itu bisa bangga sama Bapak Ibu di depan iblis. Mungkin kita akan pikir ulang ya. Kita akan pikir ulang. Tapi teks ini mengisahkan demikian. Tuhan mengizinkan iblis untuk menghancurkan dalam tanda kutip kehidupan Ayub supaya Tuhan itu bisa bangga di depan iblis. Ini menarik sekali menurut saya. Nah, apa yang terjadi dengan kehidupan Ayub? Jika kita dari kecil membaca kisah Ayub, Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa. Yang mungkin kalau kita membacanya hari ini adalah penderitaan yang sangat mengerikan. Semua hartanya habis. Tadi kita sebut dia adalah orang terkaya di Timur Tengah. Dan semua hartanya habis.
Dan yang kedua, dia memiliki 10 anak. Anaknya meninggal semua. Mati semua. Yang ketiga, dia mengalami penyakit bara dari ujung kepala sampai di ujung kaki. Yang keempat, istrinya meminta dia untuk mengutuki Tuhannya. Jadi secara penderitaan, Ayub ini mengalami satu penderitaan yang luar biasa. Secara jasmani, secara mental, dan secara spiritual. Karena semua hartanya hilang, anak-anak yang dikasihnya meninggal, pasti dia sangat sedih sekali. Dan dia mengalami suatu penyakit yang luar biasa. Dan istrinya meminta untuk mengutuki Tuhan. Bapak Ibu, kalau tiba-tiba ada orang hari ini mengalami seperti yang Ayub alami. Respon kita apa pasti? Kita pasti akan bilang orang ini kenapa? Kalau izinkan saya pakai mengutip dari film ya. Mungkin dia kena azab Indosiar, ya nggak sih? Iya kan? Dia kena azab Indosiar. Kalau kita ketemu orang nih, baik, tiba-tiba semua hartanya habis, anaknya meninggal semua, istrinya ninggalin dia kena penyakit bara. Barahnya parah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita pasti punya konsep, ini orang kena azab nih. Ini orang kena azab. Sial hidupmu, menderita hidupmu. Apa yang kau lakukan sampai kau berdosa? Iya nggak sih? Kalau kita melihat dari kacamata hari. Tetapi menariknya Ayub, wah ini kalimat luar biasa. Nggak ada yang bisa ngomongin ini selain Ayub. Kita pun, saya pun belum tentu bisa ngomong ini. Ayub ngomong begini, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Keren nggak sih kalimat ini? Di saat semuanya sudah hilang, dia tetap bisa memuji Tuhan. Ini kalimat ini bukan kalimat yang gampang diucapkan. Kalimat ini hanya bisa diucapkan dari orang yang sungguh-sungguh memiliki kualitas premium tadi, kalau saya bilang. Lalu, Ayub 2 ayat 10. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Wah, ini kalimat juga sulit sekali diucapkan. Karena banyak orang Kristen hari ini hanya pengen menerima yang baik dari Tuhan. Tapi kalimat ini ingin menunjukkan sebenarnya, Ayub tahu bahwa di dalam segala sesuatu, Tuhan itu yang mengontrol. Bahkan ketika satu penderitaan terjadi dalam hidupnya, itu juga atas seizin Tuhan. Karena Ayub tahu segala sesuatu berada di dalam kedaulatan Tuhan. Nah, kalau begitu, apa yang menjadi problem dari kitab Ayub? Kalau kita membaca sampai Ayub pasal 2 saja, itu cukup sebenarnya. Kita melihat kualitas Ayub luar biasa kan. Tetapi Ayub tidak berhenti di pasal 2. Ada 40 pasal berikutnya yang menjelaskan sebenarnya pergumulan dari iman Ayub. Ternyata dalam 40 pasal berikutnya, Ayub itu bergumul luar biasa untuk menerima penderitaannya. Dia tidak bisa menerima, kalau kita melihat awal-awal, dia sangat bisa legowo lah kalau kata orang Jawa. Tetapi dalam 40 pasal berikutnya, ternyata ada satu perdebatan teologis dalam dirinya yang membuat dia gelisah sedemikian rupa. Apa itu? Nah, inilah yang menjadi argumentasi dari 3 sahabat Ayub. Kalau Bapak Ibu tahu, Ayub punya 3 sahabat berdialog dengan Ayub. Dan dialog ini berdasarkan konsep spiritual di zaman itu. Apa itu? Nah ini dia. Izinkan saya menjelaskan secara sederhana. Jadi zaman dulu, mereka tuh mempercayai gini, Allah adalah pribadi yang adil. Setuju ya, Bapak Ibu ya? Dia adalah Allah yang adil. Nah di dalam prinsip keadilan, orang dunia kuno meyakini begini, kalau kita orang benar, bijaksana, dan baik, pasti kamu akan memperoleh berkat dan kesuksesan. Iya dong, kalau you baik, adil, kalau you baik, benar, bijaksana, pasti Tuhan berkati. Tetapi sebaliknya, kalau kamu jahat, berdosa, dan hidup dalam kebodohan, kebodohan itu bukan hidup otaknya nggak bisa dipakai, bukan, hidup yang sembrono, kamu akan memperoleh kutuk dan penghukuman. Pola pikir yang sederhana ya nggak sih? Mungkin pola pikir ini juga dimiliki kita hari ini, dan dimiliki oleh banyak orang Kristen. Kalau kita baik, benar, bijaksana hidupnya, pasti Tuhan berkatilah. Tapi kalau kita berdosa, kalau kita hidupnya jahat, kalau kita hidupnya sembrono, kita bodoh, kita akan menerima kutuk dan penghukuman. Itu ada di dalam kitab Ayub. Nah, ketika memiliki konsep seperti ini, mereka meyakini Allah itu adil. Artinya, nah ini dia, ketika dampak yang diterima oleh Ayub, tadi yang saya bilang ya, kalau kita melihat dari kacamata sekarang, mungkin kita melihat Ayub seperti kena azab Indosiar. Artinya, 3 sahabat Ayub berpikir bahwa Ayub sedang berdosa.
Karena lu berdosa, maka lu dapat penderitaan. Teman-temannya semua bilang, lu dosa apa? Sampai Tuhan menghukum dirimu sedemikian rupa. Sampai penderitaan itu ada dalam hidupmu. Kamu ini berdosa kenapa? Tapi Ayub berargumentasi, enggak, saya enggak berdosa. Ketika Ayub berargumentasi, dia tidak berdosa, Ayub tuh bilang gini, aku ini orang benar, aku orang bijaksana, dan aku adalah orang yang sangat baik. Ketika aku orang benar, bijaksana, dan baik, tetapi aku mendapatkan kutuk dan penghukuman. Nah ini sebuah, kalau dalam mata kuliah logika, ini logikanya kita bilang begini, kalau misalnya orang benar dapat memperoleh kutuk dan penghukuman, maka argumentasi yang di awal kebalikannya. Ketika Ayub adalah orang benar, bijaksana, dan baik, tapi dia tidak mendapat berkat dan kesuksesan, tetapi dia mendapat kutuk dan penghukuman. Ayub berargumentasi, Tuhan berarti nggak adil. Tuhan nggak adil. Saya orang baik kok. Kenapa saya menderita? Tuhan nggak adil. Nanti kalau Bapak Ibu baca, abis itu pulang punya waktu, baca kitab Ayub. Sebenarnya itu argumentasinya. Ayub itu tidak semudah itu menerima penderitaan. Ayub berargumentasi, saya baik kok, saya benar, saya bijaksana. Tuhan gak adil. Kenapa saya mendapat kutuk? Saya mendapat penghukuman. Tuhan gak adil. Itulah kenapa Ayub itu melakukan pembelaan. Nah, saya mengutip beberapa ayat saja. Ayub mengaku tidak bersalah. Ayub itu berargumen. Dia mengatakan dia itu tidak bersalah. Ayub 6 ayat 29 saya bacakan. Berbaliklah, janganlah terjadi kecurangan. Berbaliklah, aku pasti benar. Ayub mengatakan, aku ini benar hidupnya. Kalau aku benar, penderitaan aku ini bukan karena hukuman ilahi. Karena kalau pakai konsep orang benar pasti dapat sukses dan berkat, aku dapat kutuk dan penghukuman. Pasti ini bukan karena hukuman ilahi. Ayub itu tidak memahami kenapa dirinya menderita. Ayub 10 ayat yang kedua mengatakan gini. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku, beritahukanlah aku mengapa engkau berperkara dengan aku. Jadi sebenarnya Ayub tuh sama kayak kita, sama-sama bergumul sama Tuhan. Kenapa dia menderita? Dia nggak paham. Dia tanya kepada Tuhan, Tuhan kasih tahu akulah kenapa aku menderita sedemikian rupa. Ayub mempertanyakan keadilan Allah dan merasa Allah tidak adil terhadapnya. Ayat 27 ayat 2 saya bacakan. Demi Allah yang hidup, yang tidak memberikan keadilan kepadaku, dan demi yang maha kuasa, yang memedikan hatiku. Jadi Ayub itu sedang berargumen sama Tuhan. Tuhan, aku benar, baik, saleh, jujur, takut akan Allah. Kenapa aku dapat kutuk dan hukuman? Tuhan gak adil. Sebenarnya kalau Bapak Ibu baca, Ayub marah sebenarnya sama Tuhan. Ayub itu bergumul. Ayub itu struggle-nya luar biasa. Bahkan ayat pasal 31 ayat 35. Saya bacakan. Ayub menuntut penjelasan dari Tuhan. Dia menuntut. Sekiranya ada yang mendengarkan aku. Inilah tanda tanganku. Hendaklah yang maha kuasa menjawab aku. Sekiranya ada surat tuduhan yang ditulis lawanku. Kalau pakai konsep dunia hukum, Ayub itu sedang membuat surat gugatan kepada Tuhan. Tuhan jawab aku. Kenapa aku mengalami satu penderitaan yang sedemikian rupa? Padahal aku tidak melakukan sesuatu hal yang salah. Tetapi selama kurang lebih hampir 35 pasal, Tuhan itu diam. Gak bicara sama sekali kepada Ayub. Ayub itu bergumul, Tuhan gak dapat jawaban. Bapak Ibu seringkali mungkin hidup kita sama seperti Ayub. Kita bertanya-tanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa aku menderita? Kok rasanya hidupku baik-baik aja? Hidupku benar, hidupku saleh, aku ibadah setiap hari, aku berdoa kepada Tuhan tiap hari. Aku baca kitab suci, aku melayani Tuhan di gereja. Tapi kenapa hidupku kok kacau? Hidupku kok menderita? Sedangkan aku melihat banyak orang jahat di luar sana. Hidupnya kacau, tapi hidupnya kok happy. Seringkali kita tuh mengalami krisis juga. Sakit penyakit, relasi dengan orang lain, keluarga tidak harmonis, studi yang sulit, tak dapat pasangan hidup, kecewaan, kemarahan, depresi, pekerjaan rugi, dipecat, pergaulan buruk, ingin mengakhiri hidup, dan sebagainya. Ada banyak kondisi dalam hidup ini. Kita nggak mengerti kenapa penderitaan ini terjadi kepada kita. Saya banyak pelayanan di anak muda. Suatu ketika ada seorang anak muda sangat cinta Tuhan, takut Tuhan, pelayanan di gereja dengan luar biasa.
One day papanya kena kanker stadium 4. Dia sangat dekat dengan papanya. Papanya dia sangat cinta. Dia doakan papanya setiap hari. Papanya sampai berobat di Singapura. Dia sampai temenin ke Singapura. Sampai akhirnya one day papanya dipanggil Tuhan. Dia datang kepada saya, dia menanyakan satu pertanyaan. Kak, kalau Tuhan itu baik, kenapa Tuhan panggil papa saya? Saya sudah berdoa kepada Tuhan. Saya hidup takut akan Tuhan. Saya dekat dengan Tuhan. Tapi kenapa Tuhan panggil papa saya? That's not fair. Itu tidak adil. Saya nggak tahu kenapa Tuhan begini. Saya juga nggak bisa jawab sih. Saya nggak bisa jawab. Emang kadang penderitaan itu misteri, ya nggak sih? Kita nggak bisa jawab. Ada banyak dalam hidup ini kita nggak bisa jawab. Saya juga nggak bisa jawab. Saya bilang, jujur saya nggak tahu jawabannya. Saya nggak tahu jawabannya. Saya nggak tahu jawabannya. Ada banyak penderitaan dalam hidup ini. Memang sebuah misteri. Kita nggak tahu. Ada seorang anak lahir dari keluarga broken home. Bukan hanya broken home, dia anak MBA. Jadi dia anak MBA dan dia papa mamanya cerai. Kenapa papa mamanya cerai? Karena dia anak perempuan dan papanya ingin anaknya laki-laki. Dia MBA, dia anak married by accident, dia anak perempuan, papanya cerai sama mamanya. Akhirnya papa mamanya nikah, papa mamanya cerai. Kenapa papanya cerai? Karena papanya bilang, karena kamu perempuan sih, coba kamu laki-laki, pasti papa akan bertahan sama mama. Jadi dia disalahkan. Dia bertanya terus, kenapa aku diizinkan lahir di dunia ini di tengah keluarga yang broken seperti ini? Saya bilang, saya nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab saya. Hidup ini penderitaan yang luar biasa, Bapak Ibu. Yang kita nggak bisa jawab. Tetapi dalam teologi reform, wah ini saya sangat suka ya. Teologi reform itu menurut saya teologi yang sangat solid sekali. Kenapa bisa ada penderitaan dan kejahatan? Apa karena Tuhan? Di dalam Alkitab, Ayub tuh punya konsep ini, God is the first cause of everything. Tuhan itu penyebab utama dalam segala sesuatu. Artinya segala sesuatu harus seizinnya Tuhan. Kalau bahasa yang lebih lembut itu seizinnya Tuhan. Tapi sebenarnya kalau dalam bahasa teologi reform, segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. God is the first cause of everything. Tetapi di dalam God is the first cause of everything, ada juga satu pengajaran yang mengajarkan begini. God is not the single cause in this world. Apa maksudnya? Tuhan bukan satu-satunya penyebab di dalam dunia ini. Wah, di dalam dunia ini ada banyak penyebab. Kehendak Tuhan, hukum alamnya Allah, God's intervention. Contohnya apa? Kenapa bisa ada hujan? Karena Tuhan sudah kasih hukum alam. Jadi hukum alam pasti terjadi. Ada orang kan begini kan, nanti kalau Bapak Ibu suka nonton Instagram, ada orang ngomong begini. Jadi ada orang hamil di luar nikah, tuh artis siapa tuh? Aduh aku lupa lagi yang sama DJ Panda lah. Dia hamil di luar nikah. Dia bertanya, kenapa Tuhan kasih aku beban sedemikian? Ya kalau kamu berhubungan badan, ada hukum alam di mana kamu pasti ada kemungkinan untuk hamil. Gitu loh. Jadi kenapa nyalain Tuhan? Lu yang enak-enak gak ingat Tuhan, ketika menderita nyalainnya Tuhan. Menurut saya itu logika berpikir yang aneh menurut saya. Karena memang Tuhan sudah kasih hukum alam yang kita nggak bisa bantah. Lalu ada God's intervention, intervensi Allah, ada kehendak Allah. Tapi dalam dunia ini, itu juga ada man's free will. Bahwa kita berdosa, kita menderita, sometimes karena kesalahan kita. Contohnya apa? Misalnya, kita punya penyakit paru-paru. Kenapa kita punya? Mungkin karena kita ngerokok. Lalu ketika kita penyakit paru-paru, kita tanya Tuhan, Tuhan kenapa Engkau kasih aku penyakit paru-paru? Lah Tuhan dari surga bilang, lah lu ngerokok. Atau misalnya, kita makan gak dijaga. Lalu kita sakit. Lalu kita tanya Tuhan, kenapa Tuhan? Ya kamu gak jaga makan. Itu terkadang man's free will juga ada. Tetapi ada juga namanya satanic influence. Ada pengaruh setan juga. Setan itu punya kuasa, Bapak Ibu. Dalam teks ini, Ayub menjelaskan, setan punya kuasa. Jadi dalam dunia ini, God is not the single cause in this world. Tuhan itu bukan penyebab satu-satunya di dalam dunia ini. Nah, bagaimana kita mempertemukan God is the first cause of everything dengan God is not the single cause in this world. Nah, kitab Ayub sebenarnya menjelaskan bahwa sekalipun God is not the single cause in this world, namun segala sesuatu masih berada dalam kendalinya Tuhan. Kalau saya jelaskan secara sederhana begini, segala sesuatu memang bukan Tuhan penyebab utama. Sekalipun segala sesuatu harus seizin Tuhan. Itu kalau pakai bahasa
Alkitab. Seizin Tuhan tuh lebih lembut lah. Orang tuh gampang menerima seizin Tuhan. Artinya Tuhan mengizinkan. Tapi kalau teologi reform sebenarnya lebih solid ngomong gini, segala sesuatu Tuhan tetapkan. Tapi ketetapan Tuhan tidak pernah lepas dari apa? Dari kita juga, man's free will dan segala sesuatunya. Jadi dalam penderitaan Ayub seperti ini, Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Penderitaan Bapak Ibu, Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Tuhan izinkan nggak? Ini berat sih untuk diterima. Tuhan izinin sih. Tapi apakah penyebabnya Tuhan? Belum tentu. Belum tentu. Ini yang sulit sekali untuk diterima. Nah, di dalam menyikapi penderitaan ini, bagaimana kita melihat penderitaan sebagai sebuah misteri? Jawaban Tuhan di Ayub juga misteri sebenarnya. Nanti kalau Bapak Ibu pulang, ada waktu. Bapak Ibu bisa baca Ayub 38 sampai Ayub 42. Pasal 38 sampai 42. Itu jawaban Tuhan semuanya. Tapi menarik sekali jawaban Tuhan. Ini saya kutip ayat-ayat awal aja ya. Tapi kalau Bapak Ibu nanti baca keseluruhannya, polanya sama. Tuhan tuh nanya. Tuhan ngomong gini, di saat Ayub minta tuntutan sama Tuhan, jelasin dong Tuhan, kenapa aku menderita? Kalau Bapak Ibu jadi Tuhan, jawabannya gampang nggak? Lo ya gampang. Tuhan tinggal bilang ke Ayub, Yub, gue lagi bertaruh nih sama iblis. Kalau lu benar-benar cinta Tuhan, ketika semua harta lu diambil, segala sesuatu lu menderita, lu tetap cinta Tuhan. Gue menang kalau pakai bahasa sekarang. Seharusnya Tuhan jawab gitu kan? Tetapi ketika Ayub bergumul dengan luar biasa, dia bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa kasih aku penjelasan? Menariknya, pasal 38 ketika Tuhan mulai bersuara sampai pasal 41 bagian akhir, Tuhan bersuara tuh. Tuhan mulai mengucapkan kalimatnya. Kalimat Tuhan, semuanya nuansanya itu seperti ini. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau punya pengertian. Waduh, ini susah sekali dijawab. Bapak Ibu, di mana kita ketika Tuhan meletakkan dasar bumi? Di mana kita? Nggak ada, betul. Kita nggak ada. Artinya begini, segala sesuatu kalau kita melihat dunia ini tuh begitu teratur, begitu indah. Apalagi kita sudah berada di zaman teknologi, di mana sudah ada penelitian, kita melihat dunia ini begitu indah. Zamannya Ayub beda, tidak seperti zaman sekarang. Tapi kalau zaman sekarang kita melihat dunia begitu teratur, manusia dengan anatomi tubuhnya, tumbuhan, hewan, segala sesuatu dalam dunia ini, alam semesta dengan sebuah hukum alamnya begitu teratur dan indah. Tuhan tuh seakan-akan ngomong gini, lu di mana ketika gue menciptakan alam semesta ini? Ayo bisa jawab nggak? Nggak bisa jawab, karena jawabannya, aku nggak ada. Tuhan itu tidak memberikan penjelasan kenapa Ayub menderita. Nggak ada. Jawaban Tuhan juga misteri ini. Jawaban Tuhan misterius banget menurut saya. Tetapi Tuhan memberikan sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang apa? Pertanyaan yang sebenarnya nggak bisa dijawab sama Ayub juga. Ayub tuh nggak bisa jawab. Kenapa? Di mana aku? Ya aku nggak ada. Itu kalau pakai bahasa saya ya. Pakai bahasa saya anak muda ya. Tuhan tinggal bilang gini, kalau lu nggak bisa jawab, udah lu diem aja. Nggak usah sok tahu. Nggak usah merasa lu paling benar. Dan yang paling penting ini, Tuhan tuh ngasih tahu, lu tuh terbatas. Kalau nggak ada, ya udah diem. Tapi diemnya bukan diem pasif ya. Diemnya begini, you tahu siapa yang menciptakan dunia ini? Saya. You melihat dunia ini penuh dengan hikmat, penuh dengan keteraturan yang baik. Siapa yang buat? Saya. Artinya Tuhan ingin bilang, hikmat manusia itu terbatas. Hikmat Tuhan tidak terbatas. Ketika hikmat Tuhan tidak terbatas, Tuhan tuh seakan-akan bilang sama Ayub begini, memang terkadang penderitaan itu tidak bisa kita pahami. Dan Tuhan nggak memberi penjelasan. Memang penderitaan itu adalah sebuah misteri. Sampai akhir nggak dikasih jawaban tuh Ayub. Nggak dikasih jawaban sama sekali di pasal 1, pasal 2. Tidak dikasih. Yang Tuhan kasih bukan penjelasan kenapa dia menderita. Yang Tuhan kasih penjelasan adalah dia perlu belajar mengenal siapa the first cause of everything itu. Yaitu Tuhan itu sendiri. Dengan kata lain, Tuhan tuh ingin kasih tahu gini, segala sesuatu masih berada di dalam kontrolnya Tuhan. Dan kalau Tuhan yang menciptakan segala sesuatu ini, dan kamu menderita sedemikian rupa, you hanya perlu percaya kepada saya. Makanya ada satu lagu yang menurut saya lagu ini reform banget nih. Lagu ini indah banget nih. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar lagunya. Judulnya begini, God is too wise to be mistaken. Tuhan itu terlalu bijak untuk berbuat sesuatu hal yang salah.
God is too good to be unkind. Tuhan itu terlalu baik untuk membuat sesuatu hal yang tidak baik. Lalu lagu itu ngomong gini, so when you don't understand, ketika kita nggak memahami tentang segala sesuatu terjadi hidup ini. Atau ada juga, sebenarnya kalau gitu agak cukup panjang. So when you don't see his plan, ketika kita nggak melihat perencananya. Lagu itu ngomong gini, trust his heart. Bapak Ibu, penderitaan terkadang nggak ada jawabannya sih. Tetapi seperti yang tertulis dalam kitab Ayub, Tuhan nggak minta kita untuk cari jawabannya. Enggak. Yang Tuhan bilang begini, engkau perlu belajar mengenal aku dan berada di dalam aku dan percaya kepada aku. Itu jawaban Tuhan. Bapak Ibu, mungkin ada banyak penderitaan yang kita nggak bisa tahu sih jawabannya apa. Tetapi selama kita tahu kita berjalan dengan siapa, tenang aja, aman. Hidup ini pasti akan baik-baik saja. Ayub 42 ayat 5 ngomong gini, penderitaan dipakai Tuhan untuk membuat kita semakin mengenal Tuhan dan percaya kepadanya. Ayub 42 ayat yang kelima, ini adalah puncak dari kitab Ayub. Saya bacakan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Penderitaan memang seringkali nggak ada jawabannya. Tetapi di dalam penderitaan itu, yang penting bukan kita menjawab, kita tuh mendapatkan jawaban why kita itu menderita. Tapi yang terpenting adalah kita berjalan bersama dengan siapa di tengah penderitaan itu. Maka dari itu, ini yang Tuhan ajarkan di kitab Ayub. Hidup Bapak Ibu menderita. Hidup Bapak Ibu banyak penderitaan. Mungkin sama seperti Ayub. Kita nggak bisa memahami kenapa. Makanya saya ngomongnya, don't look to the crisis, but look to the Christ. Kita jangan terlalu fokus ke masalahnya. Tapi kita fokus kepada Tuhan. Kenapa? Kita jangan lupa, Allah kita adalah Allah yang menderita. Iya nggak sih? Dia tahu penderitaan Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu tahu, penderitaan dalam dunia ini yang paling menderita itu bukan penderitaan Ayub sebenarnya. Itu penderitaan yang dilakukan Yesus. Salib adalah hukuman terhina sepanjang sejarah. Wah, kalau saya jelaskan panjang lagi itu. Tapi salib adalah hukuman terhina, terburuk, terkeji, terjahat sepanjang sejarah, Bapak Ibu. Yesus itu mengalami satu penderitaan yang luar biasa. Dia mengalami penderitaan fisik, dia dicambuk, dia dipukul. Yesus juga mengalami penderitaan secara spirit, secara psikis. Dia diludahin, dia ditelanjangin, Bapak Ibu. Dia dipermainkan, dia diolok-olok. Dan Yesus juga mengalami penderitaan yang secara spiritual. Yaitu apa? Dia ditinggalkan Allah ketika dia berada di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib, dia menanggung semua dosa manusia. Dan dia menjadi satu pribadi yang paling menderita, paling hina. Karena dia penuh dengan dosa, padahal dia tidak bersalah. Dia mengalami semua penderitaan itu. Supaya apa? Penderitaannya adalah cara untuk menghentikan segala penderitaan. Memang dunia sudah menderita, bukan? Dalam dunia ini sudah penuh dengan penderitaan. Karena apa? Karena dosa memang. Dosa merusak segala sesuatu. Sehingga dalam dunia ini, kita tuh nggak bisa dapat jawabannya. Kenapa saya menderita? Kenapa saya ini mengalami satu pergumulan yang besar? Nggak ada jawabannya. Tetapi yang Tuhan ajarkan, bukan mencari apa jawabannya. Yang Tuhan ajarkan, kita berjalan bersama dengan siapa. Dan ini bukankah ini tujuan dari Alkitab? Teologi Reform menjelaskan, apa sih tujuan utama hidup manusia? Tujuan utama hidup manusia itu tertulis juga dalam Yohanes 17 ayat yang 3. Inilah hidup yang kekal itu. Ketika kami mengenal Engkau, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita mengalami satu penderitaan apapun, kita nggak tahu kenapa jawabannya. Tetapi selama kita berjalan dengan siapa, kita nggak perlu takut bahaya apapun. Bapak Ibu, saya ingin menutup dengan sebuah cerita sederhana. Saya dulu S1 saya di Aletheia, di Malang, bersama dengan penginjil Vivi juga. Saya waktu itu ditempatkan di satu pelayanan yang saya itu pulang sampai kampus jam 1, jam 2 pagi. Jauh sekali tempat pelayanannya, 5-6 jam. Jadi saya di Lawang, kota pelayanan saya di Ambulu. Kalau mungkin Bapak Ibu tahu, di Ambulu. Nah, one day, suatu ketika di Lawang itu sedang heboh-hebohnya begal. Tahu begal, Bapak Ibu, begal? Ya, begal ya. Jadi, kalau Bapak Ibu ke kampus kami, itu ada satu jalan yang harus kita lewati cukup panjang,
Dan malam-malam tuh gelap. Nah, one day, saya berjalan dengan satu teman saya. Dia orang Chinese, Bapak Ibu. Orang Chinese. Saya bukan rasis ya, saya ingin kasih tahu aja dia orang Chinese gitu. Kenapa? Jadi one day ketika lagi malam-malam jalan, dia ngomong begini ke saya ingat sekali. Dia bilang gini, Bron, jalan ini gelap, dia bilang. Tapi untuk pertama kali, di jalan ini gue nggak takut. Kalau ada begal, gue nggak takut. Kenapa? Karena gue jalan bareng lu, dia bilang. Karena gue tahu lu orang Ambon. Kalau gue tahu lu orang Ambon, kalau ada begal, gue akan tahu lu pasti akan maju, baku pukul dengan orang itu. Jadi gue nggak takut, karena gue jalan bareng lu. Menurut saya ini sebuah hikmat yang luar biasa sekali ketika saya mendengar itu. Iya ya, mungkin jalanan gelap, mungkin jalanan itu tidak tahu ujungnya seperti apa. Tapi selama kita berjalan dengan orang yang kita kenal, itu sudah cukup membuat kita aman dan tenang. Aman dan tenang. Kemanapun kita berjalan. Bahkan kita berjalan di lembah kekelaman menurut Mazmur 23 ayat yang 4. Kita tidak takut bahaya. Karena kita berserta dengan Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana dalam hidup kita? Mungkin ada begitu banyak penderitaan yang kita alami. Yang kita nggak tahu kenapa. Keluarga kita mungkin broken. Bisnis kita mungkin broken. Mungkin relasi kita broken. Gereja kita broken. Segala sesuatu kita hancur. Kita mencari why dan why. Nggak ketemu, memang nggak ketemu. Mungkin sekarang bukan kita mencari why-nya. Tapi kita belajar untuk mendekat kepada Tuhan. Dan mengenal Tuhan di tengah penderitaan ini. Karena mau sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman. Selama kita berjalan dengan Tuhan. Kita pasti akan aman-aman saja. Dan kita akan baik-baik saja. Bapak Ibu, suffering is a mystery. Penderitaan adalah sebuah misteri. Tapi selama kita punya Tuhan, kita pasti aman. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita menjalani sebuah penderitaan ini dengan kita mengandalkan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Karena kita tahu, tanpa Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami. Dalam hidup ini mungkin ada banyak penderitaan yang kami alami. Kenapa kami sakit, kenapa keluarga kami broken, kenapa bisnis kami broken, kenapa gereja kami broken, relasi kami broken, atau mungkin ada banyak sesuatu hal yang mungkin menjadi satu pergumulan dalam hidup kami. Yang kami nggak ngerti kenapa Tuhan. Kenapa, dan kenapa. Padahal kami sudah cinta Tuhan, hidup baik, hidup memuliakan Tuhan. Tapi kami tidak menemukan jawaban itu sampai hari ini. Tuhan, tapi kitab Ayub mengajarkan kepada kami. Memang penderitaan adalah sebuah misteri yang kami tidak bisa menjawab. Kami nggak tahu kenapa Tuhan izinkan mengalami satu penderitaan ini. Tetapi berdasarkan kitab Ayub, kami belajar. Di tengah penderitaan yang kami tidak pahami kenapa kami menjalani ini semua. Kami belajar untuk mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, God is the first cause of everything. Bahwa segala sesuatu masih ada di dalam kontrolnya Tuhan. Tuhan tetap berdaulat, Tuhan tetap memelihara kami, Tuhan tetap menjaga kami. Biarlah kami mendapatkan ketenangan di dalam Tuhan. Dan kami bisa mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun di dalam lembah kekelaman, itu adalah tempat yang paling aman untuk kami, karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan ketenangan, kelegaan kepada kami semua, sehingga melalui penderitaan ini kami boleh dibentuk oleh Tuhan. Kami semakin mengenal Tuhan, dan kami semakin mengandalkan Tuhan. Kami hidup hanya untuk Tuhan, sekalipun di tengah penderitaan yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kami. Ya Tuhan menguatkan kami, meneguhkan kami, supaya kami bisa menjalani setiap penderitaan ini bersama dengan Tuhan selamanya. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mohon ini semua. Amin. Amin. God bless you.